Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Andrianto Haribowo STMPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantul, memaparkan hasil tugas modul 1.4 Aksi Nyata, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, yang dapat dilihat dari budaya positif dari warga sekolah yang dikembangkan, mencakup kebiasaan hidup, etika, kejujuran, kasih sayang, bertanggung jawab, peduli lingkungan. Membangun budaya positif di sekolah dengan menjalin hubungan antara kepala sekolah, guru, dan semua warga sekolah lainnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tujuan aksi nyata, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Setiap guru memahami posisinya dalam posisi kontrol terhadap budaya positif yang akan diterapkan pada anak untuk penerapan disiplin positif di kelas. Tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Guru mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk pengimbasan bersama rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pengimbasan pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing dengan melibatkan murid. Pelaksanaan, melakukan penyusunan rancangan aksi nyata secara tersusun lengkap mulai dari latar belakang, tujuan, dan pencapaian. Melakukan sosialisasi terhadap guru mengenai apa saja yang akan dilaksanakan, teknis pelaksanaan, dan jadwal serta sosialisasi terhadap murid. Refleksi, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana sekolah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Randa Sunak, dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Pajangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengadakan dan menghadiri acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini merupakan ketugasan saya di guru penggerak untuk sharing dan menyampaikan ilmu yang didapat di guru penggerak untuk disampaikan ke Bapak Ibu guru. Kami kebetulan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bantul. Bapak Ibu, konsep inti budaya positif itu merupakan tema yang akan kita sharing pada kesempatan kali ini. Itu ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar yang pertama. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir atau yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud pembelajaran terdiferensiasi,
Bapak Ibu, anak di sekolah kita masuk mulai kelas 10 di tempat kita itu ternyata memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu sosial, ekonomi, kemudian lingkungan, kemudian bakat dan minat, Bapak Ibu. Jadi kita diharapkan sebagai guru bisa menyusun RPP ataupun modul belajar yang bisa mewadahi dari murid-murid kita semua yang berbeda latar belakang, kemudian berbeda kemampuan, bakat minat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dengan adanya pembelajaran tersebut diharapkan kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu tahu ada beberapa dimensi profil pelajar Pancasila ya. Mungkin bisa disebutkan salah satunya. Kebinekaan. Betul, kebinekaan global, kemudian ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan berakhlak mulia, kemudian ada bergotong royong, ada mandiri, ada bernalar kritis dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut, ternyata kita itu kadang ada miss atau ada kekeliruan gitu, dalam teori kontrol terhadap siswa. Ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory ya, meluruskan beberapa teori yang kita pelajari selama ini. Yang pertama itu tentang ilusi guru mengontrol murid. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid bila murid itu tidak membuka diri untuk bisa kita kontrol. Seperti itu. Kemudian yang kedua, penguatan positif dan bermanfaat, efektif dan bermanfaat. Misalnya seperti bujukan atau nasihat, itu nanti murid kalau terlanjur terlalu dalam menerima bujukan atau nasihat, nanti ada ketergantungan dari dia. Kalau kita lepas itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, karena seperti ada ketergantungan dengan kita. Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat mematahkan karakter. Apabila kritikan itu terlalu tajam, kemudian anak itu terkena secara mental, maka nanti akan secara psikisnya akan jatuh, Bapak Ibu. Maka kritik kita yang harus kita buat untuk siswa itu kritik yang membangun, jadi tidak menjatuhkan siswa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita berpikiran guru itu kan dewasa, itu bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Niat kita positif, tetapi dalam jiwa atau perkembangan anak itu karena mengalami psikologi perkembangan itu nanti akan berpengaruh di situ. Mungkin anak nanti akan drop dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Disiplin di situ mengacu pada diri sendiri untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan atau apa yang diyakini. Salah satunya seperti itu. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik atau siswa ya. Itu tanpa imbalan penghargaan, ancaman dan sebagainya. Diharapkan dengan disiplin positif tadi, anak secara intrinsik atau secara ada kesadaran dari dalam itu mengubah dirinya sendiri secara sadar dan sebagainya. Misalnya datang tepat waktu, menggunakan HP secara bijak dan lain sebagainya. Kemudian kita sebagai pendidik itu berkewajiban untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada kebijakan universal, Bapak Ibu. Jadi kebijakan universal itu maksudnya kebijakan yang tidak melihat suku, agama dan ras ya, Bapak Ibu. Jadi kebijakan bersama. Misalnya tadi menjaga kebersihan lingkungan itu kan setiap suku, ras, agama dan sebagainya pasti memiliki disiplin positif yang seperti itu. Ini disiplin positif mungkin dalam kita berbagai makna ya, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu tidak hanya satu makna, tapi ada beberapa. Ini salah satunya. Jadi yang namanya disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kan seperti itu. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kalau disiplin itu pengaruhnya juga kalau tidak dari diri kita sendiri untuk disiplin, kadang kita itu harus sepertinya terikat dengan kepatuhan terhadap orang lain, dan itu kadang kita tidak merasa nyaman gitu. Kalau tidak berasal dari intrinsik diri kita itu kita tidak merasa nyaman. Kemudian ini disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa soal ancaman dengan bersama ya. Jadi kita tidak perlu mengancam siswa, kemudian tidak perlu menyogok atau memberi sesuatu, misalnya diberi nilai baik dan lain sebagainya. Tapi nanti anak itu secara sadar akan ada dari dalam itu tumbuh untuk dia akan melakukan hal disiplin yang positif. Sama ya Bapak Ibu, jadi tujuan kita itu menciptakan peserta didik sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi bukan dari ekstrinsik dari luar ya. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kurang lebih pengertian seperti ini: segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi kita itu bertahan hidup harus dengan apa? Dengan makanan Bapak Ibu. Jadi kita tiap hari harus mengkonsumsi makanan dan lain sebagainya. Kemudian kita memerlukan pakaian Bapak Ibu, karena dengan adanya pakaian maka kita adanya kesopanan dan lain sebagainya. Kita beragam. Kemudian selain makanan pakaian, tentu kita membutuhkan tempat tinggal Bapak Ibu, rumah dan lain sebagainya. Kemudian keamanan dan kesehatan. Tentu apabila kita ingin bertahan hidup itu kita harus hidup dengan keadaan aman Bapak Ibu. Tidak ada serangan, tidak ada dari gangguan alam, binatang buas dan lain sebagainya. Dan kita membutuhkan kesehatan Bapak Ibu, karena untuk mencapai kebutuhan dasar manusia itu kita harus sehat. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, kita merasa dipedulikan, kita bisa berbagi, bekerja sama dengan orang-orang sekitar, atau kalau kita ya di lingkungan sekolah Bapak Ibu, agar kita menjadi bagian dalam kelompok. Karena sekolah itu seperti organisasi Bapak Ibu, kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus dalam satu kelompok untuk memajukan sekolah kita bersama. Kemudian penguasaan Bapak Ibu, jadi ini selain bertahan hidup dan kasih sayang, rasa diterima itu ada penguasaan. Intinya itu adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin Bapak Ibu, untuk berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian selanjutnya kebebasan, itu kebebasan untuk apa? Untuk mandiri, untuk memiliki pilihan, untuk mencoba hal baru. Misalnya kita berpendapat kita ingin maju, kita harus sekolah dan lain sebagainya, itu kemudian pilihan kita untuk maju. Kemudian kesenangan, jadi memang selain bertahan hidup dan lain sebagainya tadi, kita itu mempunyai kebutuhan itu bermain, bersosialisasi, kemudian mungkin bercanda Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak selamanya akan serius terus. Di saat santai kita pun harus menyesuaikan Bapak Ibu, jadi kita harus bisa tertawa, bercanda, selain juga antusiasme. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan Bapak Ibu yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 Bapak Ibu motivasi perilaku manusia, terutama ini yang ada di sekolah kita, ada di murid kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu disiplin karena dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita memakai kita datang tepat waktu dan memakai seragam, memasukkan baju. Kalau tidak ada gurunya itu tidak dimasukkan, tapi kalau ada gurunya dimasukkan. Berarti itu murid itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman karena dia masih mempunyai motivasi intrinsik dari luar, tidak dari dalam. Kalau dari dalam tentu anak itu akan memasukkan baju, datang lebih awal dan lain sebagainya, mengerjakan tugas tepat waktu, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin itu hanya ingin mendapatkan imbalan. Jadi seperti ini. Oh, ini si A mengerjakan lebih awal, kemudian mendapatkan imbalan dari bapak ibu guru. Ini pribadinya apa ya? Dikasih pujian, dikasih sesuatu, itu berarti kan si anak tersebut hanya menginginkan imbalan dari bapak ibu guru. Dia tidak dari dalam dirinya untuk memikirkan masa depan, untuk mempelajari ilmu, itu tujuannya untuk bekal di masa depan dan sebagainya. Hanya ingin untuk tujuan jangka pendek, ingin mendapatkan imbalan dari bapak ibu guru. Kemudian yang
ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini contoh yang paling bagus Bapak Ibu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam Bapak Ibu, dari intrinsik. Jadi anak itu sudah sadar bahwa dia harus disiplin karena untuk dirinya sendiri. Dia mempelajari ilmu dengan serius dan sebagainya, tidak mengharapkan imbalan Bapak Ibu, tapi untuk masa depannya, untuk bekal di kelak kemudian hari. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Selain hal yang positif, ternyata disiplin itu ada yang mengungkapkan tentang kegagalan, tentang identitas yang gagal. Misalnya yang pertama, hukuman. Anak tidak disiplin itu pasti ada sesuatu yang harus diterima. Hal yang menyakitkan, mungkin kata-kata dari orang yang lebih dewasa, atau mungkin kalau dulu ada Bapak Ibu guru yang masih belum menganut filosofi diajar dewata, itu memberikan kata-kata yang menyakitkan. Misalnya apa, kamu lagi yang terlambat dan sebagainya, seperti itu. Secara verbal dia bilang ke muridnya hal yang menyakitkan. Kemudian membuat tidak nyaman Bapak Ibu. Jadi kalau murid itu melakukan sesuatu yang di luar peraturan sekolah, tentu dia tidak nyaman karena nanti bila ketahuan oleh Bapak Ibu guru yang bertugas, mungkin nanti akan menerima hukuman dan teguran Bapak Ibu. Kemudian murid merasa takut. Ini apabila Bapak Ibu mungkin terlalu disiplin, terlalu keras, itu murid akan merasa takut kalau ketemu dengan Bapak Ibu yang tadi melakukan hal yang disiplin tadi. Kemudian memaksa Bapak Ibu. Jadi murid itu kalau belum sadar seolah-olah dirinya dipaksa untuk menaati peraturan Bapak Ibu. Jadi belum mempunyai motivasi dari dalam, motivasi intrinsik itu. Anak merasa kalau selalu dipaksa untuk melakukan hal yang sebenarnya itu positif bagi pembelajaran. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan Bapak Ibu. Kalau muridnya itu ketemu dengan Bapak Ibu guru yang sedang bertugas, kemudian di depan itu ada tugas 5S, kemudian mungkin di BK dan sebagainya, murid itu akan menyembunyikan kesalahannya. Misalnya dia membawa sesuatu mungkin yang dilarang, itu mungkin disembunyikan agar tidak ketahuan dan dia menghindari hukuman Bapak Ibu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ini murid kalau terlalu sering dihukum Bapak Ibu, jadi murid itu nanti akan ada kena mental Bapak Ibu. Jadi dia merasa rendah diri, mungkin secara verbal dengan kata-kata yang mungkin siswa itu merasa terkena hatinya, sakit hati dan sebagainya. Kemudian kalau terlalu sering dia diperlakukan seperti itu, nanti mungkin akan rendah diri. Untuk selanjutnya penghargaan Bapak Ibu. Pemberian penghargaan dari guru ke siswa itu terkadang tidak efektif Bapak Ibu. Mungkin juga bersifat merusak hubungan. Nah itu misalnya anak itu mendapat pujian terus menerus, misalnya si A itu mendapat pujian terus menerus, sementara teman sekolahnya tidak pernah mendapat pujian. Nah itu kan kadang ada yang bertanya, aku kapan ini dapat pujian? Sementara saya sudah mengerjakan dan sebagainya. Kemudian mematikan kreativitas Bapak Ibu. Jadi kalau sedikit-sedikit nanti diberi penghargaan, anak itu nanti akan berpikir, oh saya melakukan tahap seperti ini, saya sudah mendapatkan penghargaan. Berarti saya tidak harus kreatif untuk melakukan hal yang lain yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi cukup sekian saja, saya akan tetap dapat penghargaan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian menghubung dengan sistem ranking Bapak Ibu, kenapa kok di rapot itu tidak ada ranking? Ternyata ini jawabannya. Jadi bila nanti rapotnya dilihat oleh temannya dan lain sebagainya, kemudian ada seperti bully dan lain sebagainya, nanti efeknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi menurut pembelajaran yang kita dapat itu, anak itu memang sesuai bakat minatnya, kita tidak bisa memaksa untuk harus selalu bisa matematika, harus selalu bisa fisika dan lain sebagainya. Ternyata anak mungkin bakatnya di seni Bapak Ibu, jadi nilainya tentu akan beda. Hal ini akan berpengaruh ke jiwa anak kalau ada ini. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Kalau penghargaan dari Bapak Ibu terlalu cepat, sementara anak itu misalnya menggambar di rumah, anak itu baru menggambar di rumah baru bisa berhasil. Sementara baru setengah tahap proses penggambaran, Bapak Ibu sudah memberi penghargaan. Itu nanti anak tidak bisa menikmati kemampuannya. Saya sekarang sudah bisa menggambar rumah. Ternyata sebelum selesai menggambar rumah, Bapak Ibu sudah memberi penghargaan. Itu nanti akan anak itu merasa dirinya haknya dirampas. Saya seharusnya sudah sampai akhir menggambar. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan penghargaan itu, tapi
sebelum sampai itu sudah diberi penghargaan, jadi anak merasa kalau haknya itu terampas. Gitu. Selanjutnya ini konsep disiplin dengan identitas sukses, Bapak Ibu. Kalau tadi yang gagal, ini yang sukses. Yang pertama, konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berlanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, beda waktu untuk memenuhi kesalahan. Penguatan jangka pendek itu misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti siswa Bapak Ibu ingatkan untuk pelajaran ya, mungkin untuk belajar untuk memulai pelajaran di rumah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu itu nanti juga perlu memonitoring. Jadi tidak hanya didiamkan setelah Bapak Ibu memberi nasihat dan sebagainya, Bapak Ibu tentu waktu pelajaran selanjutnya tentu memonitoring, Bapak Ibu. Oh, si A ini kekurangannya seperti ini, sudah disuruh belajar. Kemudian di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu akan memonitoring kemajuan dari si A tersebut. Kemudian stimulus dan respon. Ini mungkin ada anak yang menggambar di kelas, kemudian menjatuhkan pensil dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu guru mengingatkan, oh itu pensilnya jatuh. Kemudian anak akan merespon dengan mengambil pensil kemudian ditaruh di atas meja untuk dipakai menggambar. Kemudian murid menghormati peraturan. Bapak Ibu dengan identitas sukses tadi, murid sudah dari dalam dirinya, dari motivasi intrinsik untuk menghormati peraturan. Misalnya ada keyakinan kelas tentang penggunaan HP secara bijak. Jadi nanti kalau pelajaran dan itu tidak diperlukan atau Bapak Ibu guru tidak menganjurkan menggunakan HP, maka HP akan disimpan oleh anak dan anak akan fokus ke pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian hilang waktu untuk merenungi kesalahan. Ini terkadang anak itu misalnya apa ya, seperti tadi menjatuhkan pensil kemudian langsung itu dia ambil pensilnya taruh di atas. Itu anak itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Oh, seharusnya dia kan merenung gini. Oh, pensil jatuh, seharusnya saya ambil kemudian saya taruh di atas meja atau saya gunakan untuk menggambar atau menulis dan sebagainya. Kemudian restitusi. Ini diharapkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi bila ada sesuatu permasalahan, murid diharapkan dapat menyelesaikan masalah. Misalnya si A itu pinjam buku pada si B. Si B itu sudah menunggu karena mau digunakan untuk pelajaran. Nah, ini seharusnya si A langsung bertanggung jawab untuk segera mengembalikan karena mau dipakai untuk belajar di sekolah ya, di pelajaran. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi ini anak itu sudah diharapkan secara mandiri bisa memecahkan segala permasalahan yang dihadapi. Mungkin setelah dibagi ulangan matematika kok nilai saya kok turun dan lain sebagainya. Berarti harus yang saya lakukan, saya harus belajar untuk mengejar ketertinggalan saya. Seperti tadi, karena jangka panjang dia kemudian naik kelas, kemudian mau melanjutkan studi dan sebagainya, dia harus sudah berpikir di situ. Kemudian orang murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Menghormati dirinya sendiri, mungkin kita harus berperilaku bijak, Bapak Ibu. Jadi murid itu sudah saling menghargai dengan temannya, tidak membuli dan sebagainya. Kemudian dengan orang lain dan kita menghargai, murid itu diharapkan tidak mengganggu temannya, tapi malah berkolaborasi apabila mungkin ada pelajaran yang tertinggal itu bisa saling kelompok belajar. Kemudian dari kontrol dirinya sendiri yang memasang kontrol, Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita pelajari di depan tadi, guru itu seolah mengontrol murid, tetapi murid tidak bisa dikontrol, tidak membuka dirinya sendiri. Jadi diharapkan di institusi ini murid mengontrol dirinya untuk selalu mencapai kemajuan belajar, untuk budaya positif dan sebagainya. Kemudian untuk murid bersemangat memperbaiki kesalahan, Bapak Ibu. Apabila murid Bapak Ibu ada yang bersalah, segera memperbaiki diri itu. Dari dalam dirinya sendiri dia sudah punya semangat untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan hal yang baik. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, Bapak Ibu. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bila murid itu melakukan kesalahan, itu misalnya meminjam buku, itu harusnya dia harus belajar. Oh, ternyata saya harus mengembalikan buku tepat waktu karena dipakai teman saya dan
bikin sampai situ. Kemudian memperbaiki hubungan. Mungkin terlambatan tadi mengembalikan buku itu mungkin berpengaruh pada hubungan. Jadi dia harus meminta maaf untuk memperbaiki kondisinya. Untuk kalau dia pinjam lagi harus dikembalikan sebelumnya atau tepat waktu dengan yang dijanjikan. Kemudian tawaran bukan paksaan, Bapak Ibu. Untuk kedisiplinan itu yang bagus itu murid tidak dipaksa, tapi dia dari dalam dirinya sendiri untuk menyebutkan tawarannya. Jadi seperti ini. Misalnya nanti di contoh terakhir, Bapak Ibu, di keyakinan kelas itu nanti murid akan disuruh apa sih yang ingin kalian inginkan. Oh, saya ingin kalau lingkungan sekolah dan lingkungan kelas saya bersih. Berarti kan murid sudah mempunyai tawaran untuk membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan di sekitar untuk menjaga kebersihan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi terkadang anak itu tidak melihat dalam dirinya sendiri. Oh, saya ada kekurangan, berarti saya harus memperbaiki diri seperti itu. Nah, tidak, kalau kita kekurangan terus mengganggu siswa yang lain itu tidak seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan Bapak Ibu. Tadi kita telah membahas tentang kebutuhan dasar, ada kasih sayang, kemudian ada penguasaan, ada yang lain Bapak Ibu. Jadi nanti anak itu apa sih yang saya butuhkan? Kalau saya kurang saya harus bagaimana? Kemudian kalau saya harus pengen memimpin kelas, saya harus bagaimana, itu sudah bisa diberikan di situ. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dalam budaya positif ini anak sudah harus berpikir bahwa dia harus memikirkan karakternya, jadi tidak hanya tindakannya. Tapi bagaimana memunculkan hal yang etis atau di dalam dirinya untuk dilakukan untuk biar ada munculnya budaya positif di sekolahnya. Menguatkan dan fokus pada solusi Bapak Ibu. Kalau bila ada murid yang bermasalah, ya murid tersebut mencari solusi, tidak terus dibiarkan dan sebagainya dari anak, tapi harusnya sudah punya budaya positif. Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi yang kita pelajari tadi ya. Ini kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu nanti guru menghukum siswa tersebut untuk berbuat bendera selama 10 menit. Jadi siswa tidak mengerjakan PR itu guru langsung menghukum untuk berbuat bendera selama 10 menit. Dalam hal ini guru marah, kemudian siswa menjadi takut karena takut akan hukuman tadi. Kemudian untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR karena tadi tidak mengerjakan, disuruh mengerjakan PR. Saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi seperti orang hutang pakai bunga. Sekali tidak mengerjakan ada perjanjian mengerjakan 3 kali lipat. Nah, ini guru tegas memang, tapi siswa juga menghormati peraturan, walaupun mungkin dalam dirinya saya sudah mengerjakan 3 kali lipat karena hukum, kedepannya akan selalu mengerjakan PR tepat waktu, tidak terus tertunda. Kemudian restitusi, ya. Dalam restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya. Ini nanti anak-anak dalam praktek di poin belakang nanti disebutkan. Jadi anak itu kan ada yang mengerjakan PR tepat waktu dan lain sebagainya. Nanti kan ditanya, keyakinan kelas kan mengerjakan PR tepat waktu, mengumpul tugas tepat waktu, kenapa kok ini dilanggar? Nah, ini guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini secara bisa Bapak Ibu, guru memahami siswa, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin siswa itu kalau kita tanya malamnya lembur, membantu orang tua atau bagaimana mengantar adiknya sehingga dia tidak sempat mengerjakan PR. Ini kita perlu bertanya seperti itu, Ibu. Tidak seperti hukuman tadi langsung berhukum, tanpa tanya langsung berhukum dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi, oh ternyata kalau saya tidak mengerjakan PR, saya sendiri yang rugi, maka besok saya akan mengerjakan PR. Kemudian juga dia menghormati orang lain. Ternyata Bapak Ibu gurunya itu menyentuh sampai dalam hatinya ya, prinsip tadi agar siswa tidak memulai perbuatannya. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu guru sebagai guru penghukum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua guru yang membuat rasa bersalah siswa ya. Kemudian guru yang sebagai teman dengan siswa. Kemudian guru
sebagai pemantau siswa, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah ini contohnya dulu Bapak Ibu, penjelasannya setelah ini. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera, menempatkan tidak memakai jas, tidak memakai topi. Nah ini sebagai guru penghukum, dia akan bilang patuhi aturan sekolah, berdiri sana di depan barisan. Jadi anak tadi di depan barisan lain daripada teman-temannya yang lain, dia di depan aku. Kemudian membuat rasa bersalah. Bapak Ibu mungkin ada juga yang menggunakan prinsip ini, posisi kontrol ini. Dia bilang, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu dengan nada yang halus ya? Kemudian Pak Guru kecewa sama kamu. Nah ini seperti ini. Jadi anak itu tersentuh dari dalam, dia merasa bersalah pada orang-orang sekitar, pada gurunya dan sebagainya. Kemudian sebagai teman, itu guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, misalnya tidak ikut upacara, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, besok jangan diulang seperti itu. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, guru sebagai pemantau itu, oh kamu sudah melanggar apa yang menjadi peraturan, apa kemudian konsekuensinya. Jadi guru itu mengingatkan, memantau siswa. Oh kamu tidak memakai atribut, berarti kamu sudah melanggar aturan, apa aturan yang dilanggar, tertipan dan sebagainya. Kemudian konsekuensinya apa? Berarti kan murid sudah tahu konsekuensinya apa kalau tidak memakai atribut. Kemudian yang terakhir itu lebih sabar, Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu anak ditanya dengan sabar, penuh perhatian. Mungkin ditanya juga kenapa kok kamu tidak membawa ini, apakah tergesa-gesa dan sebagainya. Kemudian anak itu ditanya kesalahanmu apa, terus bagaimana agar besok tidak terulang. Kan anak itu nanti berarti saya salah ya Bapak Ibu, saya mungkin datangnya terlambat atau mungkin malam ada kegiatan apa, kemudian ke depan saya akan lebih baik dengan memakai atribut saat upacara. Nah ini Bapak Ibu penjelasan 5 posisi kontrol tadi dengan contoh Bapak Ibu. Biasanya kalau contohnya duluan itu memahami kebelakang secara teori lebih enak. Ini penghukum Bapak Ibu, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi selain fisik, pusat dan sebagainya, berdiri di lapangan itu juga dengan kata-kata yang menyakitkan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biar murid-murid yang tidak taat tadi biar lebih bisa ke depannya tidak mengulang, tapi dengan hukuman. Nah ini kata-kata yang diucapkan seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas, mungkin yang di lapangan itu. Kamu selalu selesai salah, tidak pernah benar. Kemudian selalu pasti kamu yang terakhir, berarti pasti terlambat. Nah guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, itu cara menghukum. Ini membuat merasa bersalah. Nanti bisa dicermati Bapak Ibu manakah di antara 5 posisi kontrol itu yang Bapak Ibu gunakan. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Nah ini kata-kata yang diucapkan. Bapak itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini tuh murid akan merasa kalau dirinya itu buruk, Bapak Ibu. Kemudian merasa tidak berharga, kemudian mengecewakan orang-orang yang disayangi, mungkin orang tuanya, Bapak Ibu guru, temannya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kalau membuat rasa bersalah ini. Ini sebagai teman Bapak Ibu, mungkin ada juga Bapak Ibu guru yang memposisikan posisi kontrol sebagai teman itu. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid Bapak Ibu, baik secara hukuman maupun secara verbal. Namun akan tetap berupaya untuk bisa mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru itu bisa negatif atau bisa positif. Nah ini kita pelajari. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman itu guru menggunakan hubungan baik dan lembut untuk mempengaruhi seseorang agar mereka menaati aturan sekolah. Misalnya seperti ini, Bapak.
kemudian demi bapak. Atau gini, kamu berangkat pagi lah, bapak dulu sudah sering membantu kamu mungkin dalam ada yang memarahi siswa kemudian dibela, kemudian mungkin anak itu lupa membawa beban dan sebagainya, malah tulis kemudian dibantu oleh pak guru itu. Nah, kemudian ini kata-kata yang lain, ya sudah kali ini tidak bapak, nanti bapak bereskan, gitu kan? Seharusnya tanggung jawab anak itu bapak guru yang mau bereskan atau ibu guru. Hal yang negatif dari posisi teman tadi antara guru dan murid, bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu murid tersebut, itu murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Kemudian murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi, seperti sudah merasa dibukai loh, dikhianati temannya, walaupun posisi sebetulnya itu bapak ibu guru dan murid. Kemudian murid itu tidak akan bertindak untuk guru yang semua guru. Jadi mungkin guru A itu memperlakukan murid sebagai teman, tentu murid tidak akan melakukan guru B itu sama. Jadi guru B itu merasa sebagai pemantau dan lain sebagainya, mungkin akan berbeda nanti. Jadi rasa taat anak itu tidak sama antara guru sebagai teman dan guru sebagai posisi kontrol yang baik. Tentu akan dia merasa dekat dengan guru yang sebagai teman, yang menganggap sebagai teman. Kemudian contohnya guru sebagai pemantau, Bapak Ibu. Ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau siswa kita, Bapak Ibu. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan beban pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau. Bapak Ibu, kalau posisi pemantau tidak seperti teman, jadi harus ada beda, Bapak Ibu. Karena kita mengasih murid, mengontrol murid dan sebagainya. Kan sebagai kontrol kita harus ada keteladanan agar murid tadi bisa taat pada peraturan yang ada di sekolah. Ini guru mengetahui muridnya melanggar, kemudian dia bertanya peraturannya apa. Kalau kamu melanggar itu, melanggar kedisiplinan, kamu sudah harus tahu itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi setelah murid tadi melanggar ditanya, kamu tahu nggak peraturan yang kamu langgar? Terus sanksi kalau kamu melanggar atau konsekuensinya seperti apa? Murid selalu dikasih. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi pemantau itu merupakan posisi yang menjadikan guru itu bertanggung jawab dalam mengontrol murid. Ini posisi manajer, Bapak Ibu. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Ini bagus, Bapak Ibu. Jadi murid tadi diberi tanggung jawab untuk memperlakukan solusinya seperti apa dari hal yang sudah dia buat. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer tadi, manajer itu sebagai teman dan pemantau, ada dua ya posisi yang dilakukan seorang manajer, dulu sebagai manajer. Nah, ini untuk posisi pemantau maupun sebagai teman itu sewaktu-waktu bisa kembali ke posisi tersebut. Bila diperlukan, mungkin seorang manajer bisa melihat situasinya, bisa menjadi teman, kemudian juga sebagai pemantau sesuai dengan kondisi siswa. Namun bila kita melihat murid itu menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita mengacu ke restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhannya, kemudian maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya itu bukan pada kemampuan buat konsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi guru tadi berkolaborasi dengan murid, menanyakan kesalahan apa yang dilakukan, kemudian guru menanyakan setelah kamu melanggar aturan seperti ini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu sendiri. Murid akan berpikir untuk menemukan solusinya. Nah, itu nanti Bapak Ibu guru akan sharing apabila anak tadi dalam menemukan solusi ada yang kurang, Bapak Ibu menambah dan lain sebagainya. Nah, ini seorang manajer akan bertanya kepada murid atau berkata kepada murid, apa yang kita yakini ya? Ini ditanya keyakinan kelas kamu yang kamu langgar apa? Kemudian apa kamu meyakininya? Keyakinan yang telah dilanggar tadi. Itu kalau kalian meyakini, muridnya tadi meyakini, berarti harus ada sesuatu yang diperbaiki ya, seperti selanjutnya.
Jika kamu meyakini apakah kamu bersedia memperbaiki, jika kamu memperbaiki, ini itu menunjukkan bahwa itulah dirimu yang mau menjadi manajer untuk diri sendiri untuk memperbaiki ya. Kemudian yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Jadi guru menanyakan, muridnya mempunyai solusinya apa? Nah ini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita mendidik murid untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian seorang manajer itu bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya menjadi lebih baik dan lebih kuat. Misalnya dalam kelompoknya itu anak tersebut itu kurang disiplin, kemudian bapak ibu guru panggil, kemudian bapak ibu guru memposisikan sebagai manajer dan menginginkan anak tadi posisinya sebagai manajer. Itu nanti anak tadi sudah mempunyai disiplin yang kuat, sudah mempunyai motivasi internal yang kuat, dan dikembalikan dalam kelompoknya, nanti akan lebih baik dalam kelompok siswa tersebut karena sudah ada juga yang berkali dengan tadi 5 keyakinan tadi. Saya cuma selanjutnya nanti saya mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, Bapak Ibu? Mengapa Bapak Ibu itu menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira apa? Untuk keamanan ya, untuk keselamatan. Betul Bapak Ibu, kita menggunakan helm kalau ada sesuatu di jalan untuk kepala kita itu berada Bapak Ibu. Jadi kita lindungi karena untuk kedepannya kita sebagai guru mengajar dan sebagainya itu bekal kita. Kemudian pertanyaan kedua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama saat pandemi Bapak Ibu? Mengapa kita menggunakan masker atau cuci tangan pada saat sekarang? Betul, untuk menjaga kesehatan ada yang lain, menjaga kesehatan ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini salah satu materi kita tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal dan tidak membedakan agama, suku dan lain sebagainya yang disepakati bersama juga secara universal Bapak Ibu. Yang lepas dari latar belakang tadi ya, saya sebutkan suku, negara, bahasa dan agama Bapak Ibu. Kemudian menurut dosen pada tahun 1998, keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri kita, dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat karena itu keyakinan kita atau dari dalam kita, dari kesadaran diri kita untuk dijalankan daripada untuk selalu mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita sudah sadar akan diri kita, akan motivasi kita dan sebagainya, itu kita akan lebih mudah menjalankan daripada kalau kita menjalankan peraturan yang dibuat oleh orang lain. Bapak Ibu, untuk membentukkan keyakinan nanti ada kami sampaikan videonya, ini saya sebentar. Jadi keyakinan kelas tadi bersifat abstrak Bapak Ibu, tidak seperti peraturan sekolah yang begitu banyak macam dan sebagainya, tapi ini abstrak, ini agak sederhana Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi pernyataan yang tidak membedakan suku, bangsa dan lain sebagainya. Universal yang bisa kita terima, betul. Bisa diterima oleh siswa, dibuat siswa, diterima oleh siswa. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat yang negatif Bapak Ibu. Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, tapi kalimat yang dipakai itu jagalah kebersihan. Jangan berlari di lorong, jagalah ketertiban. Kemudian untuk keyakinan kelas tadi sedikit saja Bapak Ibu, tidak usah banyak, tidak usah lebih dari 10. Nanti kalau lebih dari 10 dengan 20 itu nanti tidak mudah diingat oleh siswa, jadi siswa lupa dengan keyakinan yang dibuat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuai dengan lingkungan belajar kita Bapak Ibu, kita tidak usah mengada-ada untuk membuat keyakinan kelas itu di luar yang ada di sekolah kita, di luar kelas kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga sekolah itu dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan kelas itu nanti di kelas Bapak Ibu. Jadi semua murid itu harus membuat, kemudian menyepakati, kemudian dilaksanakan untuk tidak dilanggar.
Nah ini Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan kegiatan membuat keyakinan kelas itu di kelas 11 DIBA waktu pelajaran saya aplikasi perangkat lunak dan perancangan industri gedung. Itu di awal saya menyampaikan tentang keyakinan kelas, kemudian saya berdiskusi dengan siswa. Setelah berdiskusi dengan siswa saya beri sticky note Bapak Ibu. Sticky note tadi diisi oleh masing-masing siswa keyakinan kelas apa yang dia inginkan, kemudian ditempel di papan tulis Bapak Ibu. Ini ada di sini. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Baik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang keyakinan kelas yang nanti akan kalian buat ya. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Akan tetapi kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu yang membuat sekolah ya. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kalian yang membuat kesepakatan tersebut agar nanti dilaksanakan di kelas kalian, agar pembelajaran nanti bisa lebih tertib, bisa lebih baik seperti keinginan kalian. Kemudian untuk keyakinan kelas, kalian tidak boleh menggunakan pernyataan negatif atau kalimat negatif ya. Jadi seperti contohnya itu dilarang membuang sampah, nah, itu kalian nanti akan membuat kalimatnya menjaga kebersihan. Kemudian dilarang mencontek, itu kalian tulisnya nanti disiplin atau jujur. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini nanti saya akan membagikan sticky note untuk kalian isi masing-masing sesuai keyakinan kelas yang ingin kalian laksanakan ya. Nanti silakan setelah selesai saya bagikan sticky-nya, tulis di sini ya, ditempelkan di kelas ya. Ya. Baik. Bisa bagikan, silakan dirancang ya teman-temannya. Silakan ditulis keinginan harapan kalian tentang keyakinan kelas. Dipikirkan betul itu keyakinan kelasnya, karena kan kalian harus bertanggung jawab untuk melaksanakan. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Bagian kanan silakan ya, ditempel di sini ya. Silakan.
ditempelkan di depan. Selanjutnya dan anak ini tadi sudah menempelkan keyakinan kelas yang kalian buat. Ini saya baca dulu sebentar. Baik, ada beberapa yang sama ya. Mungkin sekretarisnya bisa ke depan untuk menuliskan keyakinan kelas. Silakan. Ya, Pak. Gitu. Teman kalian akan menuliskan keyakinan kelas yang dibuat ya. Coba Mbak, yang pertama ini datang tepat waktu. Jadi kalian harus menyepakati ya, tidak boleh terlambat. Datangnya sebelum pembelajaran dimulai sudah berada di sekolah. Mungkin harapannya seperti itu. Kemudian pulangnya juga seperti yang jamnya sudah ditentukan ya, jam pelajaran. Kemudian yang kedua, melaksanakan budaya 5S. Ini kalau kita berangkat ke sekolah itu kalian memberhentikan motor dulu, kemudian melakukan budaya 5S di depan ya. Ada senyum, sapa, salam, sopan santun. Nanti diharapkan kalian bisa menghormati bapak ibu guru, menghargai sama teman dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya ini ada keyakinan kelas itu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas kalian harus menjaga kebersihan kelas kalian ya, ataupun nanti pembelajaran di lab itu juga dibersihkan juga kalau ada yang kotor. Kemudian selain kelas ada lingkungan sekolah ya, jadi kalau ada sampah dan sebagainya ya mau nanti bisa dibersihkan atau dibawa ke tempat sampah ya, biar tidak bertebaran. Ya, Mbak. Terus selanjutnya tertib dalam belajar. Nah, ini diharapkan mungkin ya kalian pada waktu kegiatan belajar mengajar mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, kemudian kalau diberi tugas ya dikerjakan ya sesuai dengan tugasnya tadi. Kemudian selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini harapannya kalian mengerjakan tugasnya dikumpul sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Ibu guru ya, jadi tidak ditunda. Nanti kalau ditunda itu tugasnya akan semakin menumpuk dan kalian tentu akan ketinggalan pelajaran lain. Selanjutnya saling menghargai dan saling menghormati ya. Saling menghargai itu dengan sesama teman. Nah, jadi kalian tidak hanya di kelas tapi dengan kelas yang lain ya, di lingkup sekolah itu saling menghargai. Kemudian untuk menghormatinya juga sama ya, jadi menghormati Bapak Ibu guru atau yang itu akan di sekolah. Kemudian selanjutnya menggunakan HP dengan bijak. Nah, ini bagus sekali menggunakan HP dengan bijak. Jadi pada saat pelajaran HP-nya disimpan dulu, atau nanti kalau Bapak Ibu guru menyuruh kalian untuk browsing tentang materi dan sebagainya, nanti bisa digunakan ya HP-nya. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang ke-8, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kita menghargai agama dari teman-teman atau dari Bapak Ibu guru ya, mungkin ada yang berbeda dan lain sebagainya, kita saling hormati pelaksanaan ibadah ya, agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya anak ada 8 keyakinan kelas ya yang sudah kalian bikin, karena tadi ada beberapa yang sama, maka Bapak ambil yang intinya saja seperti ini. Jadi keyakinan kelas sudah kalian sepakati bersama, mohon bisa dilaksanakan ya. Gimana, sepakat? Untuk keyakinan kelas Bapak cukupkan sampai di sini. Apabila dalam menyampaikan keyakinan kelas banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, demikian tadi keyakinan kelas yang saya buat di sekolah ya. Jadi anak-anak yang bikin, tapi saya membimbing. Biar anak-anak itu mengerti keyakinan kelas yang dia sepakati sendiri, dia buat sendiri. Kemudian keyakinan kelasnya ada beberapa Bapak Ibu, seperti yang tadi ada di video ya, tentang tepat waktu, melaksanakan budaya 5S, menjaga ketertiban kelas dan lingkungan sekolah, kemudian tertib dalam belajar, mengelola tugas tepat waktu, menghargai, menghormati, menggunakan dan bijak, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ini tentang testimoni siswa Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat keyakinan kelas? Bersemangat Pak? Sangat senang Pak, senang sekali Pak. Sangat asik Pak. Semangat semua. Apakah keyakinan kelas itu penting untuk kalian lakukan? Sangat penting. Semua sama ya? Iya. Mengapa keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Karena membuat kita lebih disiplin, Lebih baik ke depannya Pak, membuat kita untuk menghargai orang lain. menumbuhkan rasa tanggung jawab. Bagus. Berarti keyakinan kelas yang kalian sepakati besok dilaksanakan ya.
Iya. Kemudian tadi Bapak Ibu jadi siswa sendiri menyadari kalau ternyata keyakinan yang mereka buat itu sangat penting dan mereka akan menjalankan keyakinan kelas tersebut. Jadi kalau ada apa-apa di pelajaran saya dan sebagainya nanti akan saya tanyakan tentang keyakinan kelasnya masing-masing. Bapak Ibu, ini materi yang mendekati akhir ya. Segitiga institusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan dulu agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam hal menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses dari pembelajaran. Ini seperti itu. Kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru itu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah melakukan hal itu. Kemudian Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir itu kamu berhak begitu, merasa begitu. Kemudian yang proses kedua dari segitiga institusi itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip tersebut, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Itu kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kenapa kamu melakukan hal itu? Kamu patut merasa bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini yang segitiga itu yang terakhir, Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Itu yang ditanyakan apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Nah ini contohnya Bapak Ibu, nanti ada video yang pertama menstabilkan tadi, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini bisa dicermati Bapak Ibu, bisa kita praktekkan di kelas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak tenang. Ini Pak, Kalau datang Nah ini, Andika itu sering banget Bapak Ibu, sehingga ketinggalan belajar mereka kapan itu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Andika, saya mendapat laporan dari guru piket bahwa kamu itu sering datang terlambat ke sekolah. Iya Pak, Menurut catatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? 4 kali Pak. Sering terlambat itu kesalahan kan, Andika? Iya Pak. Baik, kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Kita cari solusi bersama ya. Iya Pak. Andika sering datang terlambat pasti punya alasan. Nah, alasannya apa Andika kalau sering datang terlambat? Karena saya sering begadang Pak sambil main HP, jadi kurang tidur. Baik, kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu Pak? Kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting Pak, membuat saya datang ke sekolah lebih tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, bisa menghargai waktu dan bermanfaat untuk kita. Menghargai juga orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan atau tugas juga tidak menumpuk. Kemudian juga melatih rasa kepedulian. Saya menyesal Pak sudah sering terlambat. Mohon maaf Pak sudah sering terlambat. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal, tidak begadang lagi agar saya dapat datang lebih awal ke sekolah. Baik Andika, kamu sudah menemukan solusinya. Saya akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Putra Listianto, kelas 12 DPIBB. Terima kasih Pak Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi, supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasus 2. Seorang siswa bernama Erina marah karena tugas dan laporan PKA-nya dicontek temannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi saya dengar laporan dari ketua kelas kamu, katanya kamu habis bertengkar dengan Felisa. Iya sih Pak, habis kesal. Kenapa kesal? Karena Felisa selalu mencontek kerjaan saya, tidak ada tugas, laporan PKL pun juga. Oh gitu. Oh ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Pak Guru kalau dalam posisi kamu pasti juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Felisa? Saya marah-marah terhadap Felisa Pak. Oh begitu. Pak kamu pasti punya alasannya. Iyalah Pak, saya marah-marah. Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas dan laporan PKL. Tapi Felisa hanya menyontek, tidak mengerjakan sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena dicontek habis kerjaanmu oleh Felisa. Bapak menghargai tindakan kamu karena tidak melakukan hal yang lebih buruk, misalnya memukul. Sekarang kita pikirkan, tindakan marah-marah pada Felisa apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Pak. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting Pak. Baik, kalau penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan apabila kamu sudah marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang kamu harus lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya lebih bersabar dan menahan marah. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau guru pembimbing PKL. Tepat sekali tindakan kamu Mbak Rina, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erinawati, kelas 12 DPIBB. Terima kasih Bapak Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena berlaku teman sekelas saya. Saya harus belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas 11 DPIB A. Nanti akan berguna bagi kita di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Sebagai penutup, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif atau budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memproteksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut tetap didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu seperti yang ada dalam standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Sunar, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pajangan Bantul. Bapak Andrianto Hariwibowo STMPD adalah salah satu guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari sekolah kami SMK 1 Pajangan. Beliau sudah melakukan tugas aksi nyata mengimbaskan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu Guru selaku teman sejawat di SMK Negeri 1 Pajangan. Materi budaya positif yang disampaikan ada beberapa, diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, nomor 2 adalah disiplin positif, nomor 3 motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh terakhir adalah segitiga restitusi. Materi-materi tersebut yang didimensikan kepada teman sejawat di SMK 1 Pajangan sungguh sangat berharga sekali bagi teman-teman agar mereka juga bisa merubah paradigma di dalam pembelajaran yang akhirnya adalah demi kepentingan, kompetensi, wawasan bagi anak didik. Terima kasih. Saya Dr. Anda Rustantini, rekan mengajar Bapak Andrianto Hariwibowo STMPD di sekolah SMK Negeri 1 Pajangan. Beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari sekolah kami. Beliau sudah melakukan pengimbasan penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 1 Pajangan.
Dengan adanya pengimbasan materi budaya positif, diharapkan membangun budaya positif yang berpihak kepada murid, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Terima kasih. Bapak Ibu Guru yang hebat, demikian tadi paparan tugas modul 1.4 aksi nyata, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.